Teman-teman semua, kenapa harus Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024? Begini alasannya. Saya tidak akan panjang lebar pidato, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kita patut bangga. Kita adalah negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia. Kita akan bahas hingga tuntas apa dan seperti apa skenario sehingga Pak Prabowo bisa menang di tahun 2024. Prabowo Subianto, seorang nasionalisme, manusia sejarah di Republik ini. 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Beliau mendekatkan diri dan merapat menjadi pembantu Pak Jokowi. Ini hal yang tidak mudah dilakukan oleh manusia biasa. Maka betullah kata Gus Dur, bahwa manusia yang paling ikhlas di Republik ini adalah Prabowo Subianto. Dan ulama karismatik Gus Dur pun menyatakan Prabowo Subianto akan menjadi seorang presiden di usia yang sudah tua. Dan apapun ucapannya, salah satu ulama karismatik almarhum Gus Dur sangat banyak yang terbukti. Itu alasan pertama menurut saya Prabowo akan menjadi seorang presiden di tahun 2024. Yang kedua, kenapa Prabowo bisa menjadi presiden di tahun 2024? Jawabannya adalah Prabowo secara dinamika politik dia indah dengan berseni memainkan irama politik ini. Maka betul langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto untuk masuk di kabinet Pak Jokowi menjadi pembantu Pak Jokowi. Di situ Pak Prabowo memperlihatkan dedikasinya, memperlihatkan indikasi yang baik, sehingga beliau menjadi kategori menteri terbaik Pak Jokowi. Dan beliau bisa mengambil hati Pak Jokowi. Bukan cuma bisa mengambil hati Pak Jokowi, dia mengambil langkah-langkah yang di luar nalar manusia, yaitu menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden untuk tahun 2024. Dan ini sangat efektif sekali. Dan yang ketiga, menurut analisa saya, Pak Jokowi betul Presiden Republik Indonesia, tetapi doa dan dukungan sudah pasti untuk anaknya sendiri. Dan itu adalah langkah-langkah yang sangat positif, sangat dimaklumi untuk dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sendiri. Yang penting presiden itu jangan ikut-ikutan berpolitik, jangan ikut-ikutan memberi dukungan kepada calon tertentu dan segala macam. Tetapi majunya Gibran sebagai calon dari Prabowo Subianto tanpa Pak Jokowi mengatakan meminta dukungan, rasa-rasanya teman-teman seluruh simpatisan Pak Jokowi akan maju dan memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Yang ketiga, ternyata survei mengatakan bahwa kemenangan mutlak Pak Jokowi ada di 2 provinsi yang besar, yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur. Dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah suara PDIP mutlak akan banyak berpindah kepada Pak Jokowi, yaitu memberi dukungan kepada Gibran. Dan Jawa Timur rasa-rasanya sangat banyak beralih pilihan kepada Prabowo bersama dengan Gibran karena melihat sosok dari yang namanya Pak Jokowi. Apalagi dengan elektabilitas, ketenaran, power seorang Prabowo Subianto, maka bergabungnya Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto akan menjadi sesuatu dimensi, dan itulah yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024 hingga tahun 2029 Gibran sebagai wakil presiden. Lalu teman-teman, siapa sih Prabowo Subianto?
kenapa Prabowo itu selalu banyak pertanyaan, apa sih tanda jasa Prabowo untuk Republik ini? Kenapa Anda harus memilih Prabowo? Apa sih jasanya Prabowo Subianto terhadap Republik ini? Ini pertanyaan yang paling banyak muncul, bukan cuma tahun 2023, 5 tahun, 10 tahun yang lalu pun ini pertanyaan yang muncul. Saya sedikit akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Jika ingin membicarakan apa yang pernah dilakukan Prabowo di Republik ini, rasa-rasanya sangat banyak sekali. Coba lihat beliau, tanda jasa baju beliau itu banyak sekali, tanda-tanda jasa di baju beliau sebagai jenderal TNI. Beliau pernah berperang, diberi tanda jasa. Beliau ini orang hebat, orang luar biasa mendedikasikan dirinya kepada Republik Indonesia. Yang kedua, satu-satunya calon presiden untuk tahun 2024 yang ketua umum partai, pemilik partai adalah Prabowo Subianto. Yang lainnya nggak ada partai. Hanya saja Ganjar Pranowo yaitu petugas partai. Kalau Anies Baswedan itu tanpa partai, yang nggak ada partai, hanya diusung. Kalau Prabowo Subianto dia adalah pemilik partai, di mana secara akumulasi politik Prabowo Subianto sangat bisa memainkan pikirannya, sangat bisa mendedikasikan pikirannya, sangat bisa merealisasikan apa yang dia ucapkan. Ingat teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada, Republik Indonesia adalah negara politik dan segala bentuk kebijakan itu ditentukan lewat kebijakan politik. Dan ketua umum seperti Prabowo Subianto bersama dengan koalisi yang gemuk ini sangat gampang untuk merealisasikan segala bentuk keinginan Prabowo Subianto untuk memberikan kemaslahatan, memastikan ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman semua, dari beberapa alasan yang saya sampaikan, maka itulah analisa saya bahwa Prabowo Subianto memang sudah waktunya, insya Allah rezekinya akan menjadi seorang presiden di tahun 2024. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, channel Faktual News 77, Anda tolong mengikuti channel saya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah ini apa pendapat teman-teman dan share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama belajar. Untuk seluruh pendukung dan yang bukan pendukung Prabowo Subianto, silakan subscribe channel ini dan ikutin. Insya Allah channel ini akan terus membangun komunikasi, terus berupaya untuk memberikan informasi-informasi secara faktual mengenai Pilpres di tahun 2024. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lalu apa pendapat teman-teman semua mengenai Prabowo Subianto? Kenapa kita harus memilih dan kenapa Prabowo Subianto harus menjadi presiden di tahun 2024? Itulah alasan tadi. Lalu bagaimana komentar teman-teman? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.